Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Yayu selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPS SD dan teman-teman saya yang saya sayangi. Pada pagi hari ini, kami kelompok 2 akan melaksanakan presentasi hasil diskusi terkait tentang konten IPS. Dengan saya sendiri, Agustin Indah Pawestri dengan NIM 2002 1020 40 16, dan silakan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amelia Syarifah Safina dengan NIM 2002102041446. Saya Adisti Fitra Saulaning Ayu dengan NIM 20021020415. Saya Vanida Sirmandamanto dengan NIM 2002 1020 4187. Saya Tasya Nur Noviroh dengan NIM 2002 1020 4101. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait tentang fakta, konsep, dan generalisasi dalam IPS. Ilmu-ilmu sosial mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti yang mereka lakukan. Suatu struktur ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, termasuk dalam 3 tindakan dari yang paling sempit ke yang paling luas, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi. Yang pertama, ada fakta dalam IPS. Fakta merupakan kejadian atau suatu hal yang bersifat berdiri sendiri yang berkaitan dengan manusia. Dengan kata lain, fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Suatu peristiwa bisa disebut dengan fakta apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi, dapat dibuktikan, dan peristiwa tersebut diyakini kebenarannya. Fakta dalam IPS merupakan semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Contohnya seperti kasus narkoba, perampokan, dan lain sebagainya. Kejadian tersebut disebut fakta IPS karena semua kejadian tersebut berhubungan dengan manusia, yang mana manusia merupakan unsur pokok dari ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya yaitu konsep dalam IPS. Yang pertama ada pengertian konsep dalam IPS. Konsep dasar pengetahuan adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Studi ilmu-ilmu sosial berisi aspek ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan geografi yang dipilih sebagai bahan kajian dalam pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, konsep-konsep dalam IPS. Komponen-komponen ilmu sosial terdapat banyak sekali dalam konsep-konsep, antara lain, 1. Konsep ilmu sejarah, mengenal beberapa konsep seperti migrasi, nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain. Yang kedua, konsep-konsep ilmu ekonomi, mengenal beberapa konsep seperti uang, tukar-menukar, pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konsep ilmu geografi, mengenal beberapa konsep yaitu tanah, udara, air, sungai, dan lain-lain. Yang keempat,
Konsep ilmu antropologi mengenal beberapa konsep seperti kebudayaan, kepercayaan, adat istiadat, dan lain-lain. Yang kelima, konsep sosiologi mengenal beberapa konsep seperti sosial, seperti norma sosial, kelompok sosial, organis sosial, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu konsep-konsep psikologi sosial, mengenal beberapa konsep yaitu seperti perilaku sosial, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu generalisasi dalam IPS. Generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual atau khusus menuju simpulan umum yang mengikat seutuh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Dengan kata lain, generalisasi merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep, misalnya hubungan antar konsep-konsep uang, kebutuhan, dan keinginan. Generalisasi menunjukkan hubungan sebab akibat antara konsep satu dengan konsep yang lain. Adapun jenis-jenis generalisasi yaitu generalisasi sempurna, yakni generalisasi yang menempatkan seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Contohnya sensus penduduk. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Generalisasi berdasarkan sebagian fenomena yang dilakukan untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Contohnya, hampir seluruh pria dewasa di Indonesia senang memakai celana pantalon. Yang keempat yaitu hubungan fakta, konsep, dan generalisasi IPS. Setelah kita mengetahui pengertian fakta, konsep, dan generalisasi di atas, maka kita bisa mengetahui bahwa fakta, konsep, dan generalisasi itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan kita dihubungkan oleh konsep IPS melalui suatu ide. Sedangkan konsep-konsep IPS dihubungkan oleh generalisasi melalui sebuah penalaran. Memahami ketiga unsur tersebut sangatlah penting karena untuk membentuk suatu teori dalam ilmu pengetahuan tidak akan terlepas dari unsur fakta, konsep, dan generalisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita mengambil tema 4, subtema 1 untuk kelas 4 SD dengan tema berbagai pekerjaan dan subtema jenis-jenis pekerjaan. Next. Macam-macam pekerjaan. Apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Nah, dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa untuk gambar yang pertama, sebelah kiri atas, itu ditunjukkan perkebunan teh. Untuk gambar yang bawahnya, ada seorang petani teh yang sedang memetik teh. Hal tersebut juga merupakan pekerjaan. Yang selanjutnya, teh tersebut diolah di pabrik untuk dijadikan teh yang dapat dikonsumsi. Next. Yang pertama yaitu pekerjaan di dataran tinggi. Tempat hidup tanaman teh selain segelas air putih, secangkir teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan di seluruh Indonesia.
Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat, yaitu ada penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, pengemasan teh, dan juga orang yang menjual teh untuk dimanfaatkan sebagai bahan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pekerjaan di wilayah laut. Apakah yang kalian lihat dari gambar-gambar ini? Yang pertama yaitu ada lautan. Yang kedua yaitu ada nelayan yang sedang bekerja. Yang ketiga ada pedagang ikan yang biasanya mengambil ikan dari nelayan di sekitar laut. Dan yang selanjutnya ada orang yang bekerja sebagai pengolah ikan menjadikan sebagai terasi. Next, Mbak. Luas laut Indonesia adalah 70% dari luas wilayahnya. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Kekayaan laut Indonesia juga terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Maka Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia menurut Marine Mega Biodiversity. Banyak jenis pekerjaan yang terlibat, misalnya nelayan, pedagang ikan, pengolah ikan, pembuat terasi, petani garam, pembuat ikan pindang, dan banyak lagi. Selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh pekerjaan yang ada di sekitar laut. Yang pertama yaitu Pak Made adalah seorang pedagang ikan. Ikannya sering dijual di pasar. Pak Made juga sering mendapatkan pesanan untuk penjual ikan olahan seperti ikan sarden, awetan ikan asin, dan banyak olahan ikan lainnya. Nah, selanjutnya tidak jauh berbeda dengan Pak Made, Pak Edi adalah penjual ikan keliling yang biasa terdapat di komplek-komplek perumahan yang biasa mengambil atau membeli dagangan dari Pak Made dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan Pak Made atau biasa disebut dengan tengkulak. Sedangkan Ibu Ani adalah seorang pengolah ikan yang berbentuk awetan. Ikan yang dibeli juga masih sama, yaitu membeli di Pak Made. Setiap hari, Ibu Ani dapat mengolah ikan awetan hingga 5 kg. Komunikasi antara Pak Made, Pak Edi, dan Bu Ani sangatlah erat. Di balik pekerjaan yang hampir sama, mereka juga sudah menjadi teman kerja yang saling menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, seperti guru, berperan mendidik peserta didik agar lebih pintar, menjadikan siswa yang beradab dan beretika baik. Yang kedua, dokter, berperan sebagai mengobati orang yang sakit, membantu penyembuhan, mengabdi terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, perawat, berperan sebagai membantu dokter dalam melaksanakan tugas, merawat orang yang sakit. Yang keempat, tentara, menjaga keamanan negara, baik batas laut, udara, darat, dan mengabdi seluruh hidupnya pada negara. Polisi, berperan sebagai mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Next, Mbak. Yang keenam, pembantu, membantu pekerjaan rumah tangga. Yang ketujuh, pemulung, mengelola sampah, memungut sampah yang masih bisa didaur ulang. Yang kedelapan,
pegawai toko, berperan sebagai melayani pembeli, mengakumulasikan keuangan toko, menjaga kebersihan toko. Yang ke-9, petani, menanam sayuran, palawija di sawah. Yang ke-10, pedagang, yaitu berperan sebagai menjual hasil petani, perkebunan, industri, atau bahan pokok lainnya. Next, Mbak. Adapun tujuan dari pekerjaan yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga. Yang kedua, untuk pengakuan atas kemampuannya. Yang ketiga, mengejar karir. Yang keempat, mencari modal usaha dan menyambung kehidupan. Yang kelima, dapat bersosialisasi dengan orang lain. Yang keenam, memperoleh pengalaman. Next, Mbak. Generalisasi atau peran sebelumnya. Generalisasi atau peran pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan bermasyarakat dan bernegara, menyambung adanya kehidupan. Yang kedua, menciptakan hubungan timbal balik, menciptakan komunikasi yang baik, tidak membeda-bedakan perbedaan manusia. Yang ketiga, membantu sesama manusia, memenuhi kebutuhan pokok individu, mencari nafkah dengan jalan yang baik dan halal. Next, Mbak. Analisis isi. Nelayan, petani, dokter. Konsepnya, peran berbagai jenis pekerjaan. Generalisasinya, setiap orang bekerja di bidangnya masing-masing untuk kepentingan sendiri dan masyarakat. Next, Mbak. Nah, menurut kalian, apakah pengemis dan pengamen merupakan suatu bentuk pekerjaan? Coba diskusikan atau menurut pendapat kalian, ungkapkan ekspresi apa, bagaimana, dan menurut kalian itu jawabannya. Terima kasih. Baik, penyampaian materi telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya yaitu penutupan presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan pada forum MMP. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.